Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai berjumpa kembali di acara Bincang Bahasa Arab, sebuah program dengan maksud memberikan wawasan, memberikan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Baik, dan sudah bersama dengan saya di sini tamu yang didatangkan dari jauh-jauh sekali ya. Yang pertama namanya ialah Mas Agna Hawari. Apa kabar Mas Agna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dia ini pernah saya baca biografinya. Dulu sempat mengenyam pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor ya? Ya, Masya Allah. Di kampus berapa itu? Pertama di kampus 3, habis itu pindah ke kampus 1. Oh, jadi ada waktu perpindahan gitu ya? Maksudnya nggak hanya satu tempat itu aja kan? Itu mungkin bisa dioper-oper. Oke. Dan setelah di Gontor, dia langsung melanjutkan di Yayan Salatiga ya? Iya. Jurusan Bahasa Arab juga. Baik, langsung saja kita akan memulai dari yang pertama tentang cerita dia waktu pertama kali bisa masuk PSA, jurusan PSA di Yayan Salatiga. Bisa diceritakan Mas awal mulanya? Oke Mas, nggak apa-apa. Tapi kalau panjang nggak apa-apa ya Mas? Ya, ya secukupnya. Oke. Jadi ini waktu itu kan ketika selesai belajar di Gontor itu, jadi setiap santri Gontor itu wajib ngabdi. Ketika itu saya ditempatkan pengabdiannya di Gontor 14 itu di Riau, di Sumatera. Jadi ketika setelah pengabdian di Riau itu, sebelum selesai itu tuh ada pembukaan beasiswa Mesir. Nah, saya mengikuti pembukaan itu, maksudnya mengikuti seleksi beasiswa Mesir. Waktu saya ikut seleksi itu saya udah yakin lulus. Jadi saya nggak ikut nggak ikut tes yang SBMPTN, SBMPTN, UMPTKIN, seleksi yang tingkat nasional itu. Nah iya, saya nggak ikut semua, jadi saya cuma ikut yang Mesir aja. Tapi ketika saya udah yakin lulus tuh, ternyata ketika pengumuman yang mahasiswa dari Riau itu nggak ada yang boleh keluar negeri, nggak ada yang boleh ke Mesir. Cuman Riau saja? Riau aja. Berarti kalau yang Sumatera lain boleh? Itu boleh kayaknya, tapi yang saya tahu kabarnya tuh Riau pokoknya. Waduh, nanti kenapa nih nggak boleh nih? Kayaknya ada masalah gitu, ada problem. Pokoknya saya udah yakin lulus, ternyata ada masalah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi ketika itu saya langsung ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Ketika pulang ke Jakarta tuh kuliah udah masuk semua. Ketika kuliah udah masuk semua, saya bingung tuh daftar Mesir nggak terima. Ternyata ada pembukaan daftar di Turki. Saya coba beasiswa Turki. Ketika saya coba, kan di sana dulu ada kakak saya. Saya chat kakak saya nih, tolongin aku dong, aku mau di Turki nih. Itu iya, mana kirim nomor handbooknya. Kita kirim nomor pendaftaran beasiswanya. Saya serahin di kakak saya, yaudah nanti dibantuin. Ternyata ketika pengumuman nggak lolos. Wah, Turki nggak lolos, Mesir nggak lolos. Abis itu kita cari di Google tuh, itu universitas yang negeri rata-rata tutup, tinggal yang swasta tuh buka semua, masih banyak. Di Jakarta ada Muhammadiyah Jakarta, atau pokoknya yang swasta masih buka. Terus saya nggak terlalu tertarik yang swasta. Nah, waktu itu yang masih buka di IAIN Surakarta. Jadi saya ketika tahu IAIN Surakarta buka, langsung ke IAIN Surakarta naik kereta. Kan di sana ada teman saya. Saya langsung daftar hari itu, tes di IAIN Surakarta. Ketika tes, alhamdulillah terima. Saya dapat akidah dan filsafat Islam. AFI. Diterima. Habis itu udah diterima, saya pulang udah tenang, udahlah di IAIN Surakarta aja. Ternyata baru nyampe rumah, teman saya yang ngabdi bareng saya di Gontor nelpon saya. Sini di IAIN Salatiga buka juga. Saya bingung. IAIN Surakarta udah diterima, apa IAIN Salatiga ya? Yaudah, hari itu langsung ke IAIN Salatiga, naik kereta lagi. Dari IAIN Salatiga langsung ke kampus 3.
registrasi dan selebihnya ternyata langsung terima. Itu sudah milih jurusan apa memang jurusan tinggal 5 yang tersisa. BSA, enggak ada PBA, BSA, IAT, hadis, 2 lagi saya lupa. Pokoknya kayaknya fakultas pada semua. kayaknya ada semua. Kan 5 Itu 2-nya lupa saya. Habis itu ya udah saya masuk BSA, terima ya. Habis itu langsung di mana namanya? Langsung masuk BSA. Terus yang Surakarta nggak jadi. Oh iya. Gitu. Ya, jadi berawal dari keinginan untuk masuk Mesir tapi ternyata malah masuk Salatiga. Iya. Nggak apa. Oke. Tapi ya tidak masalah ya. Soalnya kan juga hampir selesai kan, apalagi kita sudah semester 7. Ya tinggal 1 semester lagi. Insya Allah S2 di luar negeri kan. Amin, doain. Amin. Ya, kemudian Mas Agna dulu selama di Gontor dan juga di bahasa Arab di Yain Salatiga ini kan pasti sudah tahu lah tentang segala hal ehwal tentang bahasa Arab. Insya Allah. Yang saya akan pertanyakan dari yang selanjutnya ini, apa perbedaan bahasa Arab dan sastra Arab? Kalau bahasa Arab itu mungkin bersifat umum ya Mas. Jadi bahasa Arab itu bisa baik perkataan ataupun Al-Quran, hadis-hadis kan bahasa Arab semua. Tapi kalau sedangkan sastra Arab itu adalah sebuah sastra, itu seni yang bersumber dari sastra. Jadi kalau sastra Arab lebih bersifat seni atau bisa baik tulisan ataupun kaligrafi, itu sastra. Jadi lebih khusus ya? Khusus, benar. Okay. Kemudian yang selanjutnya tentang bahasa Arab ini kan setahu saya ada banyak sekali Mas jenis-jenisnya. Ibaratnya bahasa Jawa aja lah. Bahasa Jawa itu kan nggak hanya satu. Ada bahasa Kerama, ada bahasa Ngoko, bahkan ada bahasa Jawa Tengahan, Jawa Timuran. Saya kira bahasa Arab juga seperti itu ya Mas. Lah, sejauh Mas tahu bahasa Arab ini macam-macamnya seperti apa Mas? Itu yang pertama. Kemudian untuk perbedaan bahasa Arab di Timur Tengah dengan bahasa Arab yang ada di Indonesia itu seperti apa? Yang pasti bahasa Arab itu setiap daerah beda-beda. Bukan setiap daerah, setiap negara beda-beda. Waktu itu misalnya ketika saya waktu itu pernah diundang, ada tamu dari Syria main ke Salatiga. Ketika saya mencoba berkomunikasi sama saya Syria ini, jadi kalau bahasa Arab Syria itu rada-rada keras. Mereka tuh bahasanya keras, tapi masih fushah, tapi keras. Fushah itu artinya apa? Kalau fushah tuh ya bahasa Arab yang dipelajari di kampus setiap hari. Itu fushah, maksudnya yang asli. Kalau bahasa Indonesia ya yang kita pakai gini sehari-hari. Tapi kalau ketika di Palestina, saya juga pernah dapat syekh dari Palestina, waktu itu suruh mendampingi. Kalau dari Palestina tuh bahasa Arabnya lembut, tenang, enak didengarnya. Kalau saya waktu itu dari mana lagi ya? Palestina. Itu yang dimaksud kasar dalam itu pengucapannya. Pengucapannya sama ininya. Kalau makna katanya apa gimana? Gimana ya? Misalnya gimana aku jelasinnya ya? Kalau nggak ada objeknya susah nih. Misalnya kan kalau bahasa Arab sehari-hari misalnya nahnu nadhabu, kita pergi. Tapi kalau misalnya mereka tuh kayak ada penekanan dalam katanya gitu loh Mas. Jadi gimana ya misalnya ya? Pokoknya ada penekanannya. Saya gimana ya, kalau didengerin paham, tapi kalau pengucapannya rada-rada susah juga. Ya, intinya setiap negara itu punya ciri khas masing-masing. Ciri khas. Terus kalau bahasa Arab itu yang saya pelajari selama ini dibagi jadi 2 kan. Ada bahasa Arab Fusah, ada bahasa Arab Amiyah. Kalau bahasa Arab Fusah itu yang biasa kita pakai sehari-hari. Bahasa Arab yang di universitas itu Fusah. Tapi sedangkan Amiyah tuh bahasa kasarnya bahasa pasar. Jadi kalau bahasa pasar ini misalnya jadi bahasa pasar ini bahasa yang dipakai orang-orang Arab tapi yang tidak berpendidikan, yang rusak. Jadi yang orang-orang awam gitu. Orang-orang awam. Jadi yang dipakai ketika perdagangan, belanja di pasar, itu bahasa Arabnya Amiyah. Dan sekarang nih di semester ini saya lagi pelajari bahasa Arab itu. Ya memang kompleks sekali ya. Apapun bahasanya saya kira ya banyak sekali ciri khas dari daerah masing-masing gitu. Itu salah satu
kelebihan dari bahasa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya apa sih peluang ekonomi atau katakanlah bahasanya itu kita bisa mendapatkan uang dari keahlian kita berbahasa Arab itu seperti apa kira-kira? Kalau peluang nih banyak banget mas. Ya yang pasti itu kan jadi diplomat. Nah itu setiap negara Timur Tengah pasti butuh yang diplomat Arab. Itu tapi karena saya belum pernah merasakan, ini yang pernah saya rasakan aja gimana? Biar pasti. Iya, yang yang sudah terbukti. yang sudah terbukti yang saya pernah rasakan pasti ya jadi penerjemah sama ini jadi apa namanya joki makalah gitu bahasa Arab. Baru kemarin itu saya joki kertas itu 5 lembar 200.000. Oh lumayan besar juga ya. Jadi joki itu ya 2 kertas itu bisa 50.000. Jadi itu udah terbukti banget. Kan sekarang kan bahasa Arab ini emang dibutuhin, setiap universitas juga ada kan. Walaupun masuk walaupun pelajaran bahasa Arab hanya di semester 1-2 tapi dibutuhin banget. Iya. Ya, memang khusus untuk diplomat itu ya bahasa asingnya harus bisa ya mas, entah bisa. bahasa Arab atau bahasa Inggris, semuanya harus dikuasai gitu. Ya. Kemudian ini berhubungan dengan jurusan saya juga karena jurusan saya IAT Al-Quran dan Tafsir. Lah, bagaimana peran atau katakanlah seberapa besar peran bahasa Arab ini dalam memahami Al-Quran? Peran bahasa Arab dalam memahami Al-Quran, kalau saya baca buku itu seorang muslim itu nggak akan sempurna. Karangan hanyalah apa ya? Ya inspirasi dari Muhammad gitu. Padahal kan Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu, hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Jadi memang apa tadi ya, bahasa balaghah dan juga ilmu. Mungkin ada sebagian sorof untuk apa namanya tahu bagaimana harokat terakhir Al-Quran itu. Jadi ya memang intinya sangat penting ya untuk mempelajari Al-Quran. Terlebih dahulu kita ya memahami juga bahasa Arab sebagai perangkat atau sarana untuk belajar Al-Quran. Betul. Oke. Betul sekali. Kemudian yang terakhir mungkin Mas Akna punya pesan atau saran masukan buat mahasiswa atau santri atau pelajar yang saat ini sedang belajar bahasa Arab. Ya, seperti apa itu Mas? Jadi untuk yang maksudnya yang sedang belajar apa yang baru ingin belajar? Mungkin semuanya bisa. Apa ya? Aku berpikir dulu boleh mas? Ya nggak apa-apa. Apa ya pesannya ya? Yang penting tetap semangatlah dalam belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu ketika kita pelajari, maksudnya kita memulai mempelajari itu memang kelihatannya bosan banget, nyusahin, bosan. Tapi ketika kita udah menemukan intinya, menemukan keindahan dalam bahasa Arab, itu makin pasti kita ingin rasain, makin gali terus dalam bahasa Arab itu. Seperti itu. Jadi ibaratnya semakin kita tahu banyak hal, justru kita semakin pengen tahu lebih banyak lagi. Betul. Ya ibaratnya ada apa ya, ada kecanduan di dalamnya. Tetapi kan kecanduan itu kan tidak selamanya buruk ya. Kalau kita kecanduan dengan ilmu, dengan ibadah, dengan pengetahuan itu malah justru baik. Untuk diri kita dan semua orang yang semua orang yang bisa mengambil manfaat dari kita. Betul mas. Baik, kira-kira seperti itu dari bincang-bincang kita di malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Akna yang sudah menyempatkan waktu hadir dan ikut dalam bincang bahasa Arab pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah kita ulas bersama tadi bisa bermanfaat, Amin. bisa diambil barokahnya untuk kita semuanya. Amin. Allahumma Amin. amin. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.